warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Pagi, Bu. dan selalu dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bal Amin alamin. ya rabbal Nah, alamin. hari ini kita akan belajar tentang materi hukum halal dan haram. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Ananda Humaidil, tolong pimpin doanya bersama-sama. Baik, Bu. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah, Bu. Kepada Humaidil, selanjutnya hari ini siapa temannya yang tidak masuk kelas? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah hadir semua. Tuh bajunya Pak Kumar tolong dirapikan ya. Apanya, Bu? Sudah rapi. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dimohon berdiri. Ya, mari kita mulai. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa kita akan murojaah terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita melafalkan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat paparan sebab-sebab halal dan haram. Nah, sebelumnya sudah pernah dengarkan pastinya kata halal dan haram? Sudah, Bu. Pernah. Kalian lihat gambar. Nah, halal, kira-kira apa itu halal? Halal Yang boleh Halal itu diperbolehkan, Bu. Nah, betul sekali, boleh dilakukan. Kemudian haram.
Apa Yang itu? nggak boleh, Bu, yang Yang dilarang. tidak boleh dilakukan, Bu, yang dilarang. Haram adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Nah, selanjutnya yang kedua. Coba lihat gambar di samping. Nah, Ya, Bu. buang sampah di sungai apakah dianggap haram? Haram, Bu. Bu, tidak boleh. Tidak boleh, Nggak Bu. boleh. Nah, kenapa? Karena dilarang, Bu. Menyebabkan terjadi pencemaran terhadap air, Bu. Bisa banjir, Pencemaran Bu. lingkungan. Ya. Terima kasih Anda Namis Rudin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bisakah kalian menyebutkan kira-kira apa sih yang mendasari hukum tentang halal dan haram? Bisa, Bu. Al-Quran dan hadis, Bu. Al-Quran, Bu. Ijtihad. Al-Quran. Karena Al-Quran. di dalam Al-Quran itu telah jelas ketetapan hukum halal dan haram. Baik, terima kasih. Good job. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam. Nah, kemudian ada 3 dasar hukum halal dan haram, yaitu Al-Quran adalah dasar utama penetapan hukum halal dan haram, sedangkan Al-Hadis adalah dasar yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Nah, Al-Quran adalah sumber hukum utama ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halalnya, dan segala yang diharamkan oleh Al-Quran juga sudah pasti haramnya. Kemudian hadis. Nah, hadis merupakan perkataan atau perbuatan ketetapan yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis sumber kedua setelah Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad merupakan akar kata dari jahada, yang artinya upaya atau kemampuan. Secara umum, ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Nah, adapun sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, berasal dari zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu yang haram karena zatnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Jelas ya anak-anak bahwa babi itu tidak boleh kita konsumsi di umat Islam, karena sudah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa babi, darah, dan bangkai adalah haram hukumnya. Kemudian yang kedua dari sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Nah, misalnya kalian keperluan uang untuk mengobati ibu kalian yang sakit. Tanpa pikir panjang, kalian itu berbuat mencuri. Nah, di sini dikatakan mencuri itu adalah haram, walaupun niat kalian untuk mengobati ibu kalian yang sedang sakit. Ya, Bu. Ya, Bu. Paham ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Niatnya baik, tetapi perbuatannya dilarang, jelas hukumnya tetap haram. Nah, baik, selanjutnya dari prosesnya. Halal dan haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal, zat, dan sifatnya haram, tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar.
Misalnya nih, pembuatan bakso. Siapa yang suka makan bakso? Saya, Bu. Saya, Bu, saya. Saya Bu. Nah, meskipun bakso itu pembuatannya bagus, dagingnya dicuci dengan bersih, cara pembuatannya itu higienis dan sebagainya, namun kalau dagingnya bercampur dengan daging babi, jelas itu hukumnya haram dan kita tidak boleh memakannya. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Mengerti, Bu, mengerti. Mengerti Bu. Ya, nah setelah ini Ibu akan memberikan sebuah video cerita kepada kalian. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok 1 ada Ananda Ivan, Ananda Ainin, dan Ananda Misrudin. Kelompok 2 ada Ananda Elisa, Ananda Khairil, dan Ananda Ruby. Kemudian kelompok 3 ada Ananda Yuliana, Ananda Humaidil, dan Ananda Samsudin. Nah, simak ya videonya. Ya, Bu. Sebentar ya. Bisa set. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan videonya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini videonya. Kemudian, setelah kalian berbagi kelompok, maka Ibu akan memberikan LKPD kelompoknya. Selanjutnya, kalian silakan berdiskusi. Siap anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, silakan berdiskusi dengan Siap, Bu, siap. masing. Ibu beri waktu 30 menit ya. Iya Bu. Gimana? Ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Ada, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, bagus. Kerjakan ya. Boleh mencari referensinya menggunakan HP kalian atau buku dari buku siswa atau buku yang lainnya ya. Ya, Bu. Baik, sudah 30 menit. Nah, silakan siapa yang mau presentasi duluan, kelompok 1, 2, atau 3. Siapa yang mau? Kelompok 3, Bu. Oh, boleh, silakan. Siapa yang mewakili presentasinya? Saya, Bu, Yuliana. Juliana, dipersilakan. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil diskusi kami tadi, setelah LKPD yang dibagikan oleh Ibu, pertanyaannya, jika kamu adalah anak yang sakit dan diberi buah-buahan, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui asal buah tersebut? Dari diskusi kami, jika kami mengetahui bahwa buah tersebut tidak halal, maka kami akan mengembalikannya dengan cara meminta maaf. Tetapi menurut saya pribadi, apabila saya mendapatkan buah-buahan dari orang, kalau saya tahu bahwa itu tidak halal, maka saya akan menerimanya dan menyimpannya. Karena sesuai dengan hadis Nabi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 1 boleh. Ananda Ya, Ivan. Bu. Dari hasil diskusi di kelompok 1, bagaimana menurut pendapat kita mengenai perbedaan makanan halal dan cara mendapatkan makanan yang halal? Baik, ada perbedaan Bu mengenai makanan yang halal, yaitu makanan yang zatnya tidak haram, seperti daging hewan yang disembelih sesuai syariat. Namun cara mendapatkannya pun juga harus dengan cara yang halal. Contohnya seperti
seorang membeli roti dari uang hasil bekerja secara halal, maka itu boleh. Tapi kalau rotinya, meskipun rotinya halal, tapi didapatkan dengan cara mencuri, maka hal itu menjadi haram. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya jawabannya. Kemudian kelompok 2, silakan. Elisa, Ananda Ya, yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Pertanyaan yang diberikan pada kelompok kami tadi yang kami diskusikan. Yang pertama, apakah buah-buahan yang diambil tanpa izin itu termasuk makanan halal atau haram? Jelaskan alasannya. Dari hasil diskusi kami tadi, kami mendapatkan informasi dari bahan-bahan yang diberikan atau disediakan, buah-buahan yang diambil tanpa izin termasuk haram, karena walaupun buah itu secara zat halal, cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam agama kita Islam, memperoleh sesuatu tanpa izin pemiliknya itu termasuk mencuri, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, permasalahannya tadi, meskipun niat baik ingin menjenguk teman yang sakit, apakah itu mempengaruhi status halal atau haram dari buah-buah tersebut? Nah, niatnya baik, tapi tidak mengubah status halal atau haramnya sesuatu. Dalam agama Islam, niat harus diiringi dengan cara yang benar. Jika diambil tanpa izin, tetap saja statusnya haram karena melanggar hak orang lain. Nah, itu tadi hasil diskusi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali, sangat sempurna ya jawabannya. Iya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Nah, terima kasih anak-anak. Apa yang kalian kerjakan hari ini sudah bagus ya. Dan kita simpulkan sama-sama. Ayo. Nah, jadi perbuatan halal itu boleh kita lakukan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Kalau yang haram harus kita apa? Tinggalkan Hindari, Bu. Jauhi, Bu. sejauh-jauhnya. Minumannya ataupun perbuatan yang Perbuatannya, Bu. harus kita tinggalkan. Nah, kemudian baik anak-anak ya. Sekarang kita refleksi bersama-sama. Ibu tanya dulu nih kepada Pak Ade Ananda Ade Mukmin. Apa manfaat yang dapat kamu ambil dari materi ini? Ya, manfaatnya kita jadi mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram, Ibu. Oke, bagus. Selanjutnya, mengapa penting memahami halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Pak Samsudin, Ananda Samsudin. Saya gabung. Mengapa kita penting memahami tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Ya, supaya kita bisa mawas diri, Bu. Betul, supaya kita bisa mawas diri dari sesuatu yang haram. Dan kita mendapatkan hidup keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menurut Ananda ini, bagian mana yang sulit dalam pelajaran ini? Ada nggak yang sulit, Ananda Ayu? Baik, oke anak-anak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu berpesan kepada kalian
bahwa Allah memerintahkan kita untuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, Allah menyayangi kita. Menjauhi yang haram adalah bukti taat kita kepada Allah. Dan kita harus berusaha menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, baik anak-anak, sekian pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Ananda Ade untuk memimpin doa pulangnya. Hidup siap. Ya, mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.